Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya, kita lanjutkan belajar kita lagi. Hari ini kita coba ya, kita lari ke Yunani lagi. Beberapa pertemuan kita sudah ada di India. Kemarin kita ketemu Osho, yang temanya itu kebebasan dan cinta. Di India juga kita ketemu Sadhguru yang punya teori philosophy of silence. Dan yang kemarin kita ke Indonesia, yaitu ketemu Buya Hamka. Kita ambil satu perspektifnya beliau, yaitu etika kebahagiaan. Dan hari ini kita lari ke Yunani, ketemu kaum sofis ya. Jadi traveling yang murah itu kan ya belajar. Jadi liburan yang asik dan teman-teman ketemu orang-orang yang besar, dan itu jalannya adalah belajar. Ketemu filosof, ketemu ilmuwan, dan macam-macam. Biar kita itu mengetahui gaya mereka hidup itu seperti apa. Kok namanya itu abadi? Kok karya-karyanya itu masih diteliti sampai hari ini? Artinya apa? Ilmunya itu barokah. Jadi tidak perlu kita harus melihat apakah itu orang Islam, apakah itu orang Kristen, dan lain sebagainya. Asalkan orangnya ini memiliki hikmah, dan ilmunya itu sampai hari ini bisa kita kaji, itu pun juga membawa manfaat. Makanya ayo kita gali kebaikan hikmah-hikmah yang sudah ada dimanapun itu. Biasanya kan kita mempersempit zona kita, hanya fokus di dogma kita, hanya fokus pada ilmuwan-ilmuwan yang itu cocok dengan dogma kita. Ya kalau kita demikian artinya kita nggak objektif. Akhirnya apa? Kita fanatik. Kita hanya membenarkan pandangan perspektif yang itu dari aliran-aliran kita. Dan kita menafikan kebenaran-kebenaran yang itu di luar itu. Loh, padahal kebenaran itu ada di mana-mana. Dan kebenaran itu adalah cahaya. Saya sering mengatakan ini. Semakin kita menemukan kebenaran, artinya diri kita itu bercahaya. Kenapa kok demikian? Karena ilmu itu ya cahaya itu sendiri. Dan Tuhan itu menimpakan ilmu di atas bumi itu tidak hanya untuk umat Islam. Tapi semua orang itu pun juga mendapatkan ilmunya dari Tuhan. Makanya ya, ayo kita jangan mensekat-sekat. Ayo kita objektif. Ayo kita membuka pikiran kita untuk menerima apapun kebenaran yang ada di alam semesta ini. Tujuannya apa? Biar kita itu semakin bijaksana dan bijaksana. Dan sekaligus apa? Kita nanti tidak akan mudah menyalahkan yang itu perspektif yang berbeda dengan perspektif dogma kita. Misalnya teman-teman dogmanya apa? Kok kita bisa objektif dan mau belajar, itu akan membantu kita untuk lebih cepat menjadi orang yang wisdom. Itu ya, itu mukadimahnya. Makanya ada pepatah itu yang bilang,
Kalau teman-teman itu ingin menguasai dan ingin mengenal seluruh isi dunia, ya teman-teman harus membaca. Teman-teman harus belajar. Tapi kok teman-teman nanti ingin dikenal dunia sebagaimana para filosof orang-orang besar yang kita pernah pelajari, ya jalannya teman-teman harus menulis. Jadi teman-teman yang hari ini sudah merasa ilmunya banyak, sudah menjadi orang yang wise atau orang yang wisdom, ayo jangan lupa menulis. Karena menulis itu abadi. Umur kita kan pendek, yo mungkin hanya 60 atau 70, mungkin ada yang umurnya 40, tapi kok kita mampu menulis, menelurkan sebuah karya, insya Allah umur kita yang pendek itu adalah umur yang manfaat, karena yang menjadikan kita abadi itu adalah karya kita. Makanya ya, untuk agar teman-teman nanti dikenal oleh dunia, dan dunia itu tersenyum dan bangga mendengar namanya teman-teman, jalannya itu adalah menulis, biar hidup kita itu mulia. Makanya sebagaimana filosof yang kita pelajari kemarin, kalau nggak salah itu Protagoras, beliau kan mengatakan, kematian itu nggak pasti. Makanya ayo kita hidup yang mulia. Jalan untuk agar kita hidup mulia, ayo kita belajar. Kalau ilmu kita nanti sudah banyak, perspektifnya teman-teman sudah luas, ayo jangan lupa gridnya ditinggikan lagi, yaitu apa? Yaitu adalah menulis. Makanya di Quran kan disindir, nun wal kolami wama yasturun. Jadi demi pena dan apa yang mereka tulis. Ayo ya, kalau teman-teman yang hari ini masih belum bisa menulis, atau menulisnya hanya di IG, di Facebook, dan lain sebagainya, yuk kita pelan-pelan menulis. Itu mukadimahnya. Hari ini kita ketemu sofisme. Jadi kalau sudah ada imbuhanme, isme, artinya ini adalah suatu pandangan atau suatu aliran. Coba ya kita lihat. Kenapa kok bisa muncul kaum sofis di Yunani? Jadi ada 3 faktor. Yang pertama apa? Athena saat itu mengalami masa kejayaannya. Atau dalam bahasa lain itu the golden age. Jadi masa keemasan. Dan termasuk di Athena itu adalah negara demokrasi pertama di dunia. Artinya apa? Suara rakyat itu penting. Kalau itu demokrasi, ya artinya warga negaranya itu harus pinter, harus mampu mengeluarkan pendapat, harus berani berdebat. Untuk apa? Untuk menumbuhkan keadilan. Termasuk pun juga harus bisa diskusi, bertukar pikiran. Jadi basis demokrasi. Kok tidak ada yang namanya pendapat, tidak ada yang namanya debat, yo demokrasi nanti yo akan mati. Yang terjadi itu yo teokrasi. Jadi hanya suara raja atau suara penguasa. Karena Yunani itu adalah negara demokrasi pertama, artinya butuh orang yang cerdas, butuh orang yang pinter. Disinilah kaum sofis itu muncul. Itu faktor yang pertama, kenapa kaum sofis itu muncul. Yang kedua, di Yunani, karena tadi, yaitu adalah negara demokrasi, otomatis apa? Yaitu rakyatnya butuh pendidik. Untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat yang pinter. Nah, karena warga negara itu butuh pendidikan, muncullah kaum sofis yang itu mau mengajari rakyat Athena. Nah, disinilah nanti kan kaum sofis baru mematokkan harga. Makanya sangat terkenal sekali kalau teman-teman belajar kaum sofis. Jadi pendidikan itu ya hanya sebagai bisnis. Harus ada yang membayarnya. Itu faktor yang kedua. Yang ketiga, di Athena termasuk Yunani itu bersinggungan dengan kebudayaan dari bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa yang lain itu datang ke Athena, yang itu membawa adat, tradisi, budaya, filsafat yang itu macam-macam.
Nah, karena inilah muncul pemikiran akan etika, filsafat, kepercayaan yang itu berbeda dengan satu dan lainnya. Disitulah nanti tumbuh alkulturasi. Jadi pertemuan budaya yang sudah ada di Athena, sedangkan peradaban yang lain itu masuk ke Athena, itu terjadi akulturasi, pertemuan budaya yang itu nanti melahirkan yang baru. Termasuk adalah kaum Sofis yang mulanya tidak ada di Yunani, karena Yunani ini adalah negara demokrasi yang bisa menerima peradaban yang dari luar, maka kaum Sofis itu masuk dengan etikanya sendiri, dengan tradisinya sendiri, dengan perspektifnya sendiri. Jadi 3 faktor inilah kenapa kaum Sofis itu lahir di Yunani. Coba kita perjelas ya, ini loh kaum Sofis. Jadi kaum Sofis itu lahir pada tahun 5 sebelum Masehi di Athena. Nah, mereka itu para filosof, orangnya pinter-pinter, pikirannya itu tajam-tajam. Jadi orang yang itu nggak dogmatis. Hari ini biasanya kita kan dogmatik, hanya mengikuti pemikiran-pemikiran yang sudah ada, mengikuti kiai kita. Kalau kiai kita itu pikirannya hanya A, kita hanya A, kita nggak berani mikir B dan lain sebagainya. Kalau gaya berpikir kita hanya begitu, ya kita nggak bertumbuh, kita nggak melahirkan sesuatu yang baru. Kita seolah-olah hanya melihat cermin yang itu hasilnya sama. Dan kaum Sofis dijelaskan bahwa ini adalah orang yang bijaksana, orang yang berpengetahuan. Tapi kok lama-lama artinya itu berubah. Yang mulanya itu dibangga-banggakan, dianggap orang yang wise, orang yang bijaksana. Yang lama-lama itu apa? Mereka itu terlihat yang itu ahli dalam dialektika, ahli dalam retorika. Dan retorikanya ini untuk membenarkan kebenarannya sendiri. Jadi apa yang mulanya itu dianggap orang bijaksana, sekarang artinya itu berubah, yang namanya itu sebagai nama ejekan. Karena yang dikejar itu adalah uang. Karena yang dikejar itu adalah keuntungan. Ini kan nanti menjadi antitesisnya Sokrates. Sokrates itu yang dikejar hikmah. Tapi kaum Sofis, walaupun mereka pintar, pikirannya itu tajam, para filosof dan semacamnya, tapi yang dikejar itu bukan hikmah. Yang dikejar itu bagaimana ketika saya mengajarkan pemuda-pemuda Athena, saya itu mendapatkan uang yang banyak. Entah itu dari privat, entah itu ketika membangun sekolahan dan lain sebagainya. Makanya Muhammad Hatta ini menegaskan, awalnya itu gelar Sofis itu ditunjukkan kepada semua orang yang itu pandai, yang itu ahli bahasa, ahli filsafat, ahli politik dan lain sebagainya. Hanya saja karena mereka itu multidimensi, pengetahuannya itu banyak, tapi mereka menggunakan dialektikanya untuk apa? Untuk membenarkan perspektifnya, termasuk ilmunya digunakan untuk mencari uang. Itu ya, itulah kaum Sofis ya. Nah, baru kita coba lihat ciri-cirinya. Jadi ciri kaum Sofis itu ada 5. Yang pertama yaitu adalah egoisme. Jadi katanya Sofis itu, egoisme itu wajar dan natural. Semua orang, sadar atau tidak, kalau kita mau objektif, setiap orang itu setiap orang itu egoistik. Pengen apa? Pengen menang sendiri. Dan kebenarannya itu pengen dianggap itu suatu kebenaran. Makanya kaum Sofis itu nggak mungkin orang itu apa adanya atau mengalah, itu nggak mungkin. Pasti yang pengen itu kemenanganku, namaku, aku pengen dianggap dan lain sebagainya. Dan itu katanya kaum Sofis itu natural. Semua orang itu sebenarnya itu mengarah ke sana. Nanti kok ada embel-embel kamu ajalah yang menang dan lain sebagainya, itu absurd katanya kaum Sofis. Jadi yang pertama cirinya itu egoistik. Yang kedua cirinya adalah relativisme dan subjektivisme.
Jadi setiap orang itu ya ukuran dari kebenaran. Jadi kebenaran yang ada sampai hari ini sebenarnya itu ya yang menciptakan manusia. Jadi kenapa di depan saya ini ada laptop? Yo karena saya menamakan ini adalah laptop. Bukan objek laptopnya yang itu mengatakan aku laptop itu enggak. Tapi apa? Manusianya yang itu menyimpulkan ini yo laptop warnanya hitam dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa dinamakan laptop? Yo karena manusia itu yang mengukurnya, yang memberikan label, yang memberikan nama. Makanya karena manusia itu adalah ukuran kebenaran, akhirnya nanti apa? Kebenaran itu yo relatif. Jadi kebenaran itu yo sesuai perspektifnya masing-masing. Saya menganggap perempuan cantik itu yang anggun, matanya berbinar, tapi ada peradaban tertentu yang itu mengatakan apa? Perempuan cantik itu yang gemoy. Karena apa? Yang gemoy nanti akan melahirkan banyak anak. Nanti ada peradaban lagi yang mengatakan perempuan cantik itu harus seksi, harus slim. Nanti ada peradaban lagi yang itu berbeda. Artinya apa? Kebenaran itu relatif. Tidak ada yang mutlak. Kenapa kok relatif? Karena ukurannya itu manusia. Teman-teman silahkan menciptakan kebenarannya sendiri. Itu absah-absah saja. Tinggal kita berani nggak bertanding dengan kebenarannya orang lain. Kalau kebenaran kita nanti diruntuhkan oleh orang yang akan datang, itu absah-absah saja. Karena apa? Kebenaran kita mungkin belum benar. Dan kebenaran orang lain yang itu bisa dipertanggungjawabkan, yaitu mungkin jauh lebih benar. Artinya apa? Tidak ada absolutisme, tidak ada kebenaran mutlak. Jadi keadilan yang universal itu nggak ada. Yang ada itu kebenaran, itu perspektif budaya. Dan budaya itu yang menciptakan manusianya sendiri. Kalau teman-teman nggak percaya, di daerahnya itu kan ada budaya, ada tradisi yang sudah mapan, yang itu sudah menjadi status quo. Loh, sadarilah bahwa yang menciptakan budaya itu siapa sih? Yaitu manusia sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia yang menciptakan kebenarannya. Karena manusia adalah ukuran dari segala sesuatu yang ada. Apapun itu di alam semesta, baik atau tidak, sebenarnya yang menciptakan manusia. Seandainya merampok itu yang kita anggap hari ini sebuah kejahatan, seandainya semua manusia sepakat kalau merampok itu sesuatu yang baik, itu pun juga bisa. Kalau merampoknya itu tujuannya adalah hikmah misalnya. Loh, itu kan tergantung manusianya. Kayak teman-teman itu loh, banyak perspektif yang itu kan berbeda dengan temannya. Nanti berbeda lagi ketika teman-teman itu tumbuh dewasa. Contohnya, teman-teman waktu SD, itu kan menganggap bahwa Tuhan itu ada di atas langit. Tuhan itu sispek, punya jenggot, ya kan? Dan itu punya trisula, dan Tuhan itu ada di atas arsy sana. Tapi nanti ketika kita sudah dewasa, atau S2, S1, dan kita sudah belajar sufisme, sudah belajar filsafat, sudah belajar teologi, ternyata kok Tuhan tidak sebagaimana yang kita yakini, yang kita ketahui saat kita SD. Artinya apa? Kebenaran itu yang menciptakan kita. Karena manusia ukuran dari segala sesuatu yang ada, termasuk adalah eskatologis, termasuk adalah wilayah Tuhan. Kenapa kok ada surga? Yang itu kok ada air yang mengalir, yang itu ada bidadari. Nanti ada agama lain yang mengatakan surga itu nirwana atau kosong dan lain sebagainya. Loh, itu kan berbeda-beda. Kenapa demikian? Itu yang menciptakan manusianya sendiri. Sejauh pikirannya itu mampu menjangkau sesuatu yang nanti sifatnya eskatologis. Ya, jadi itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga itu yang disebut skeptisisme. Jadi apa? Yaitu kaum sofis itu meragukan. Manusia itu nggak mungkin mengetahui kebenaran yang sejati. Karena apa? Karena sifatnya kebenaran itu subjektif, berbeda-beda.
Kalau kebenaran sejati nggak bisa diketahui manusia, kaum sofis ini sepakat apa? Kita itu nggak perlu sibuk-sibuk melakukan sesuatu yang sia-sia, yang itu mengejar mati-matian mencari kebenaran yang sejati, yang pada akhirnya nggak kita temukan. Kayak teman-teman mengejar kebenaran yang sejati yang sumbernya dari Tuhan, mengejar kebenaran sejati yang itu disepakati oleh seluruh warga dunia, itu ya kita capek sendiri. Itu ya kita apa? Kita itu nanti ujungnya pun juga meaningless, omong kosong. Mendingan ayo kita bangun kebenaran kita sendiri yang itu apa? Yang itu perspektif kita. Itu ya, jadi skeptis itu meragukan. Nggak mungkin manusia itu mengetahui sesuatu yang itu di luar nalarnya. Kalau teman-teman belajar filosof barat, ketemu seorang filosof Jerman, kalau nggak salah namanya itu René Descartes. Beliau kan punya gagasan skeptisme. Jadi kalau ini dimasukkan dalam ranah wilayah belajar, kita yang sebagai mahasiswa misalnya, kita sebagai seorang peneliti, kita harus skeptisme. Artinya apa? Kita nggak mau menerima sesuatu yang itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya apa? Kita nggak dogmatis. Kalau dogmatis itu kan kita hanya menerima dari apa yang disampaikan oleh otoritas, oleh orang yang kita agungkan, oleh orang yang kita hormati. Tapi kan kita belum membuktikan kebenaran keabsahannya. Nah, kalau kok kita belum bisa menemukan kebenarannya, yuk kita nggak boleh menerimanya. Silakan teman-teman skeptis. Karena apa? Untuk pikiran kita terus menggali pengetahuan, kita mengejar pengetahuan, itu jalannya itu adalah skeptis. Biar pengetahuannya teman-teman itu absah. Sampai teman-teman menemukan kebenaran yang itu apa? Yang itu bisa dibuktikan. Kalau itu belum bisa dibuktikan, yo jangan kita terima. Misalnya ada ustadz mengatakan wilayah eskatologis bahwa nanti ada surga. Apa iya sih? Lalu surga yang seperti apa? Apakah yang itu perspektif agama Islam ataukah Kristen dan lain sebagainya? Artinya kan kita mempertanyakan. Itulah yang disebut skeptis. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, yaitu adalah bisnis pendidikan. Ya, jadi kaum sofis itu menjadikan pendidikan sebagai bisnis. Dan mereka itu dikenal orang pertama yang itu menarik bayaran untuk mengajarkan wisdom dan virtus. Ya, jadi mereka itu yo orangnya pinter-pinter, orangnya terdidik, pikirannya kristis, dan mereka itu mau mengajar. Tapi kalau ada yang membayarnya, makanya dikenal sekali kaum sofis itu jalan-jalan ke Athena, ke Yunani, yang itu mencari anaknya raja, anaknya gubernur, anaknya menteri dan lain sebagainya. Biar apa? Biar bisa biar bisa memfripati atau ngelesi bahasanya hari ini anaknya gubernur atau anaknya raja. Kalau itu mengajarnya, artinya apa? Bayarannya kan juga jelas, bayarannya kan juga banyak. Jadi kayaknya relevan ya dengan hari ini. Kalau teman-teman dipanggil khotbah, kalau nggak ada amplopnya kan ya besok nggak mau berangkat lagi. Kalau disuruh ngajar, kalau nggak dibayar kan ya besok males, ya kan? Kalau disuruh ngelesi anaknya siapa, kalau nggak dibayar pun juga males. Ya nggak ada bedanya dengan kaum sofis, sadar atau tidak. Jadi teman-teman hari ini yang itu menentang kaum sofis, tidak setuju dan lain sebagainya. Loh, pendidikan hari ini pun juga seperti itu. Tablik-tablik dan lain sebagainya pun juga semacam itu. Ya jadi objektif saja. Itu ya, itu yang keempat. Yang kelima, cirinya kaum sofis, mereka itu apa? Mengkritik agama. Jadi mereka itu dikenal sekuler. Agama ya agama. Dunia yo dunia, nggak bisa digabungkan, nggak bisa diharmoniskan. Kalau materi ditemukan dengan spiritualitas, rasanya itu yo nggak mungkin. Artinya apa? Materi yo materi, yang nggak materi yo dipisahkan. Ini hari ini di era modern, sekularisme kan berkembang di beberapa dunia. Yang itu tidak boleh dikaitkan dengan hukum, nggak boleh dimasukkan dalam ranah negara dan lain sebagainya.
Karena apa? Agama itu wilayah privasi. Jadi teman-teman beragama yang itu sifatnya publik itu justru semacam kayak kesombongan. Jadi ada wilayah romantisme, wilayah munajat dengan Tuhan itu lebih enak kalau itu wilayah privasi. Jadi romantisnya kita dengan Tuhan itu ya jangan sampai diketahui oleh orang lain. Karena apa? Karena sedang harmonis-harmonisnya dengan Tuhan. Tapi kan kita campur wilayah publik, itu dimasukkan ke manajemen, dimasukkan ke lain sebagainya. Tapi kaum sofis apa? Enggak begitu. Itu ya harus dipisahkan. Termasuk apa? Kaum sofis itu orangnya skeptis tadi. Dan puncaknya apa? Mereka itu ateis. Ada beberapa yang itu meniadakan adanya Tuhan. Jadi kebenaran dari Tuhan, kebenaran dari para dewa, itu kebenaran yang itu meaningless. Karena apa? Kebenaran itu yang menciptakan manusianya sendiri. Kayak teman-teman tadi mengakui adanya Tuhan, percayalah bahwa keyakinannya teman-teman tentang Tuhan itu kan berubah-ubah. Waktu SD, waktu nanti S1, nanti waktu doktor, itu kan keyakinannya berubah-ubah. Artinya apa? Kalau itu berubah-ubah, yang menciptakan diri kita sendiri. Dan termasuk kaum sofis ini orangnya sinis terhadap agama. Termasuk pun juga kontrol sosial yang ada di tengah masyarakat. Mereka itu tidak saklek. Mereka itu tidak hanya menerima begitu saja adat budaya yang sudah berjalan. Kadang mereka pun juga skeptis, mempertanyakan kenapa kok tradisinya begitu. Kenapa kok agamanya semacam itu? Semua orang kok menganggap ada Eros, ada dewa yang ada di Olympus dan lain sebagainya. Dan kadang mereka itu sinis dengan itu. Ngapain mikir yang kayak begitu? Toh itu nggak jelas dan lain sebagainya. Makanya katanya kaum sofis, Tuhan itu dibuat untuk tujuan tertentu. Yang itu sebagai yang tidak terlihat. Atau dalam bahasa lain, Tuhan itu sang maha polisi. Seolah-olah kok Tuhan itu yang menciptakan si manusianya sendiri. Dan manusia menganggap Tuhan itu penguasa, Tuhan itu maha besar dan lain sebagainya. Dan Tuhan itu penglihatannya itu menjangkau semua orang. Dan kita yang hidup yang mulanya bebas itu merasa nggak bebas karena setiap waktu, setiap hari kita seolah-olah diawasi oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu sang maha polisi. Itu itulah 5 cirinya kaum sofis. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini mata kuliah kaum sofis. Coba kita lihat. Yang pertama, yaitu seandainya kok teman-teman ini mengalami kasus, entah itu kasus apapun itu, yang penting target kita apa? Kita itu bisa menang, walaupun kita itu terjerat kasus macam-macam. Jadi tidak peduli teman-teman itu korupsi, teman-teman itu melakukan kesalahan, tapi yang terpenting apa? Cara kita itu bisa memenangkan. Mungkin ada pihak lain yang itu mengasuskan kita. Ada musuh kita yang itu mempermasalahkan perusahaan kita mungkin. Tapi nggak peduli. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa menang? Nggak peduli kasusnya itu seperti apa. Yang kedua apa? Bagaimana caranya kita itu bisa menang dengan teman kita dan sekaligus mempengaruhinya. Jadi untuk agar teman kita itu ikut dengan kita, setuju dengan kita, itu adalah tugas kita sebagai kaum sofis, sekaligus kita mampu mempengaruhinya. Misalnya orang lain itu kok berbeda dengan perspektif kita, atau berbeda dengan ideologi kita, kita harus memenangkannya. Kalau ideologi kita itu yang paling benar, kalau kebenaran yang kita yakini itu yang paling benar, sampai teman kita atau orang lain itu membenarkan apa yang itu menjadi kebenaran kita. Disitulah kita menang. Dan yang ketiga, bagaimana sukses dalam bisnis tanpa kita itu benar-benar berusaha. Jadi ini sifatnya sangat kapitalisme.
Jadi teman-teman gak peduli punya modal atau tidak, yang penting apa? Kita itu bisa sukses. Tanpa kita itu usaha. Mungkin dengan kita mampu retorika mempengaruhi orang lain itu bisa bergerak atas apa yang kita ucapkan kepada mereka. Dan akhirnya nanti kita untung walaupun kita itu tidak mengeluarkan uang. Itu ya. Yang keempat. Ini yang unik, bagaimana caranya jatuh ke kandang babi dan kita itu keluar yang itu baunya seperti bunga mawar. Ya, jadi mungkin orang lain itu menganggap kita salah. Oh, tapi tunggu dulu, nanti endingnya kita itu keluar sebagaimana bunga mawar yang wangi. Dan orang lain itu akan mengakui bahwa yang benar itu ya aku. Walaupun di awal mungkin orang lain itu sinis pada kita, menyalah-nyalahkan kita, karena di awal tadi mungkin kasusnya itu sangat sangat besar dan lain sebagainya, kita dianggap atau terjerat di kandang babi nggak apa-apa. Tapi kita tunggu sampai endingnya nanti apa? Kita itu yang menang, yang pada akhirnya kita itu dikenang menjadi seperti bunga mawar yang harum. Dan selanjutnya apa? Bagaimana caranya sukses dalam hidup. Ini penting. Bagaimanapun setiap orang di dalam dirinya itu kan ada egoistik sebagaimana katanya kaum sofis tadi. Sadar atau tidak, sebenarnya hidup kita itu ya pengen menang, pengen sukses. Nggak ada orang yang itu nggak pengen sukses. Teman-teman kuliah, teman-teman sampai S2, sampai S3, sebenarnya yang dikejar itu sukses. Jadi kita itu nggak boleh membohongi diri kita sendiri. Jadi sebagaimana kaum sofis, ayo kita hidup yang itu hidupnya harus sukses. Menang atas apa yang kita hadapi. Yang terakhir apa? Ayo kita bermain, yang itu untuk kemenangan. Jadi kalau kita sudah bermain, kok hanya main-main saja, kita kalah. Tapi apa? Permainan kita itu harus ada endingnya, harus ada tujuannya. Tujuan untuk menang, itu harus dengan cara-cara tertentu yang itu kita nggak peduli. Intinya kita menang. Itu ya. Ini adalah mata kuliahnya kaum sofis. Jadi teman-teman hari ini yang mengaku sofis, mungkin mata kuliahnya ini bisa dipakai. Jadi nggak peduli kita itu terjerat kasus apa, yang penting kita itu menang. Dan kita itu punya kekuatan loh untuk mempengaruhi teman kita. Agar teman kita yang berbeda dengan diri kita, mereka itu bisa membenarkan apa yang kita ucapkan. Dan kita itu harus sukses dalam bisnis. Tanpa apa? Tanpa kita itu usaha, tanpa kita itu ikhtiar. Itu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini yang sangat terkenal. Jadi di perspektifnya kaum sofis, banyak para filsuf kaum sofis yang itu menegaskan kalau manusia itu ukuran segala sesuatu yang ada. Dan itu diwakili oleh Protagoras. Beliau menegaskan manusia adalah ukuran segala sesuatu. Dan saat itu apa? Ini adalah kunci yang membuka pintu menuju dunia pemikiran yang benar-benar baru. Jadi yang mulanya manusia ini kan semacam kayak objek. Jadi kuncinya itu makrokosmos alam semesta yang besar. Tapi jangan salah katanya Protagoras, kunci utama apapun itu ada di manusia. Jadi dunia ini mau seperti apa dan bagaimana, itu tergantung manusianya. Jadi kenapa misalnya dunia ini kok rusak dan lain sebagainya, itu sebenarnya kuncinya manusia. Oh mungkin manusianya itu rusak dan lain sebagainya. Nanti efek besarnya itu pada dunia. Tapi pun dunia ini indah, sebenarnya kuncinya itu manusia. Kalau manusianya itu indah-indah, baik-baik, dan moralitasnya pun juga baik, otomatis itu pun juga akan mewarnai dunia yang itu tambah indah. Jadi sebagai apapun dunia warnanya seperti apa, itu sebenarnya bukan dunianya itu sendiri yang menciptakan indah atau tidak indah. Tapi apa yang menciptakan dunia indah atau tidak indah, itu sebenarnya manusia.
Makanya apa? Pemahaman kita terhadap dunia itu sebenarnya tidak dibentuk oleh apa yang di luar sana, melainkan cara kita itu memandang. Ya kan? Jadi dunia itu sebenarnya netral. Tinggal isi yang ada di kepala kita, kok isinya jelek-jelek, akhirnya dunia itu warnanya jelek. Tinggal kacamata apa yang kita pakai. Jadi itu kan ada raja. Rajanya ini punya penyakit yang itu nggak bisa disembuhkan. Sudah mengundang beberapa tabib yang itu untuk menyembuhkan penyakitnya, itu pun juga nggak sembuh. Akhirnya ada satu dokter yang itu bisa menyembuhkannya. Dan obatnya itu apa? Yaitu harus melihat warna merah. Wah, akhirnya raja ini menginstruksi semua rakyatnya. Rumahnya harus dicat warna merah. Pohonnya harus warna merah, orangnya pun juga harus warna merah. Demi apa? Yaitu demi kesembuhan si raja. Akhirnya apa? Ketika nanti dokternya itu kembali, dokternya kaget, loh kok bisa sih masyarakatnya kok warna merah semua. Yang pada intinya apa? Dokternya itu nggak perlu merubah dunia seperti apa. Yang penting apa? Kacamata yang kita pakai. Kalau si rajanya memakai kacamata merah, persoalan kan sudah selesai. Tanpa kita merubah dunia menjadi warnanya seperti apa. Jadi dunia ini indah atau tidak indah tergantung kacamata apa yang kita pakai. Kalau kacamata kita hitam, otomatis yang kita lihat pun juga hitam. Makanya kalau kok perspektif kita itu hanya palu, rasanya kalau kita melihat segala sesuatu yang ada, rasanya kita ingin memalunya. Karena yang kita pakai itu adalah palu. Dan persepsi manusia, katanya Protagoras, itu adalah standar kebenaran tertinggi. Dan dia percaya kalau pengetahuan itu sifatnya subjektif, tidak ada yang namanya kebenaran yang absolut, itu nggak ada. Karena kebenaran itu sifatnya subjektif, otomatis kebenaran itu relatif. Setiap tradisi, setiap daerah budaya itu punya kebenarannya masing-masing. Kita harus toleransi. Oh iya, kebenarannya Jawa itu kalau makan itu harus duduk. Tapi hari ini kan bergeser kalau ada pernikahan itu makannya itu berdiri. Nanti ada budaya lagi kalau makan itu harus menunduk dan lain sebagainya. Artinya ada kebenaran masing-masing yang itu diyakini oleh setiap daerahnya. Kenapa demikian? Karena kebenaran itu sifatnya subjektif. Itu adalah hasil dari pemikiran si manusia. Jadi nggak ada yang namanya kebenaran yang absolut, itu nggak ada. Dunia itu netral, tinggal bagaimana cara kita memahami. Dan pemahaman itu adalah hasil dari manusia yang sifatnya itu subjektif. Sebagaimana tadi, setiap orang kan punya ideal masing-masing tentang perempuan cantik. Mungkin teman saya mengatakan perempuan cantik itu yang harus langsing dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kita yang lain mengatakan perempuan cantik itu harus apa adanya, dia harus soleh dan lain sebagainya. Itu adalah standar kita masing-masing. Kenapa terjadi perbedaan perspektif? Karena kita punya perspektif sendiri yang sifatnya itu subjektif. Kenapa demikian? Secara tidak langsung manusia itu egoistik. Jadi itulah yang disebut manusia itu ukuran dari segala sesuatu. Jadi di depan kita ini laptop, bukan laptopnya sendiri yang mengatakan aku laptop, tapi laptop ini kenapa kok disebut laptop? Karena itu hasil pemikirannya manusia. Karena yang memberikan label itu si manusia. Di depan saya ini ada kopi. Itu yang memberikan nama itu siapa sih? Tentu bukan kopinya sendiri yang itu mengatakan aku ini kopi. Tapi si manusianya yang memberikan nama ini adalah kopi. Jadi objek-objek yang ada di depan kita itu sebenarnya tidak pernah mengatakan apa adanya secara dirinya sendiri. Yang mengatakan itu seperti apa dan bagaimana itu si manusia yang memberikan nilai, yang memberikan nama label yang itu pada benda-benda. Jadi realitas yang di depan kita sebenarnya itu netral. Nanti dia menjadi baik atau tidak itu tergantung si manusianya.
Dan si manusia itu nanti sifatnya subjektif dan kebenarannya itu berbeda-beda. Itu ya. Makanya dari sini ada 3 implikasi dari manusia yang itu menjadi ukuran segala sesuatu. Yang pertama apa? Yaitu tentang epistemologi. Jadi pengetahuan itu subjektif. Tidak ada yang namanya kebenaran objektif tunggal, itu nggak ada. Jadi teman-teman hari ini mengejar keadilan universal itu ya nggak ada. Pasti kebenaran yang sifatnya itu perspektif, sifatnya subjektif. Jadi kebenaran keadilan yang ada di Eropa itu pun juga berbeda dengan keadilan yang ada di Jawa. Jadi teman-teman kalau mengikuti perspektifnya kaum sofis, ingin mengejar kebenaran yang sifatnya absolut, sampai kapanpun gak ketemu. Pasti sadarilah bahwa yang kita yakini kebenaran absolut itu pun juga pasti kembali kepada diri kita sendiri. Itu pun juga hasil dari perenungan kita yang sifatnya itu subjektif. Jadi teman-teman itu akan capek kalau mengejar kebenaran objektif. Ya, kalau teman-teman gak percaya, coba diskusikan pada setiap orang keadilan itu seperti apa. Nanti tanya lagi pada sastrawan keadilan itu yang bagaimana. Nanti tanya lagi pada ahli hukum keadilan menurutmu itu seperti apa. Jawabannya pun pasti berbeda-beda. Nah, perbedaan perspektif itu ya karena setiap orang itu pengetahuannya sifatnya subjektif, pengalamannya sendiri. Itu yang bagian epistemologi. Yang kedua, implikasi dari manusia yang itu menjadi ukuran segala sesuatu, akhirnya apa? Moralitas itu sifatnya relatif. Jadi apa? Setiap daerah masyarakat, baik buruk, benar dan salah, itu sebenarnya ya tergantung masyarakatnya itu sendiri. Dan masyarakat ini kan yang isinya kan manusia. Dan manusia tadi di awal itu sifatnya, pemahamannya, perspektifnya itu pun juga subjektif. Artinya apa? Baik buruk yang ada di tengah masyarakat itu yang menentukan adalah si orangnya. Ya kan? Makanya sadari nanti bahwa artinya kebenaran itu ya berubah-ubah, salah benar, baik buruk itu pun juga bisa berubah tergantung pada waktunya, tergantung pada budayanya. Jadi mungkin teman-teman yang masuk NU itu harus pakai kunut, itu pun juga kebenaran. Nanti teman-teman masuk ke kaum yang Muhammadiyah nggak pakai kunut, itu pun juga kebenaran. Kenapa demikian? Yaitu sifatnya berubah, tinggal tempat kita itu di mana. Kenapa kok berubah-ubah? Kenapa kok berbeda? Ya karena apa? Moralitas itu ya sifatnya relatif. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang itu masalah politik. Jadi hukum, adat istiadat itu sebenarnya tidak didasarkan pada moralitas universal. Melainkan apa? Yaitu ya hasil dari masyarakat itu sendiri yang itu membangun adatnya, yang itu membangun hukumnya. Jadi ayo kita sepakati kalau adat yang baik itu seperti itu harus dijalankan. Loh, yang membuat semacam itu ya manusia. Karena manusialah yang menentukan baik buruk, yang menentukan etik dan tidak etik. Itu ya, itu implikasinya. Oke, karena manusia adalah ukuran dari segala sesuatu yang ada. Artinya apa? Kebenaran perspektif itu ya sebenarnya dari manusia, bukan dari objek-objek yang kita tangkap. Jadi objek yang kita tangkap, yang warnanya seperti apa, yang bentuknya seperti apa, labelnya seperti apa, sebenarnya itu yang memberikan manusia, bukan bendanya sendiri yang mengatakan, aku ini loh laptop, itu enggak. Aku ini loh teh, itu pun juga enggak. Tapi apa? Yang memberikan label itu semua, kenapa ada laptop dan lain sebagainya, itu ya manusia. Sedangkan perspektifnya manusia itu berbeda-beda tergantung cara pandangnya, termasuk pun juga budaya, tradisi, daerah itu pun juga punya standar masing-masing. Kalau manusia itu ukuran dari segala sesuatu yang ada, akhirnya apa?
Kebenaran moral itu adalah fiksi. Dan itu ditegaskan oleh Georgias dalam karyanya yang judulnya itu On Non-Existence. Jadi beliau ini menegaskan kebenaran moral itu ya fiksi. Jadi sesuai dengan standarnya masing-masing di setiap daerah, di setiap budaya yang ada. Jadi nggak ada yang namanya daerah tertentu yang mengatakan ini loh moral yang paling benar, itu nggak bisa. Dan daerah lain mengatakan ini loh standar moral yang paling absolut, itu pun juga nggak bisa. Karena apa? Karena setiap kebenaran, tradisi, moralitas yang ada, yang itu sudah menjadi status quo di setiap masyarakat, itu sifatnya yang menciptakan adalah manusia. Sedangkan kebenarannya manusia itu ya sumbernya dari manusianya sendiri, dan itu sifatnya berbeda-beda. Termasuk pun juga tentang moral, katanya Georgias, dan kebenaran moral itu fiksi. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar ada. Dan semua klaim atas pengetahuan dan pemahaman pada akhirnya pun juga salah. Jadi apa? Kita itu ingin membenarkan kebenaran kita, ini loh yang paling absolut, itu pun juga pada akhirnya salah. Jadi sebagaimana tadi, kita itu misalnya sibuk mencari moralitas yang absolut, moralitas yang itu yang bisa disepakati oleh semua orang, itu sebenarnya nggak bisa. Karena apa? Tergantung waktu, tergantung tempatnya. Kayak misalnya kenapa di Indonesia kebanyakan itu mazhabnya Syafi'iyah. Yo karena pemikiran metodologi hukumnya Imam Syafi'i itu yo cocok di Indonesia. Tapi nanti berbeda lagi di Timur Tengah atau di Afrika. Mungkin madhab cara berpikir fikihnya Syafi'iyah itu mungkin pun juga nggak cocok. Dan mereka mungkin menggunakan Hambali dan lain sebagainya. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang itu benar-benar ada. Makanya Georgias ini menegaskan etika, moralitas itu sebenarnya adalah konstruksi manusia. Jadi apa? Tidak bisa dianggap benar ataupun salah. Jadi benar dan salah itu ya tergantung sesuai konteksnya. Teman-teman kuliah kok membawa pacul? Jadi kuliah itu kan ya bener, tapi gara-gara teman-teman itu membawa pacul, akhirnya ya kuliahnya salah. Teman-teman itu ke sawah, tapi kok membawa pulpen dan buku. Ke sawahnya itu bener. Karena kita salah menempatkan apa yang kita bawa, akhirnya itu ya salah. Karena apa? Karena itu yang mengonstruksi adalah manusia. Jadi tidak hanya moralitas, negara, sistem hukum di negara termasuk yang itu demokrasi, sebenarnya itu ya wilayah kesepakatan. Ayo kita adil, ayo kita sejahtera, tapi adil yang bagaimana? Ayo kita sepakati. Kalau nanti ada yang melenceng atau yang merugikan orang lain, yuk kita hukum. Dan hukum ini adalah kesepakatan yang itu yang membuat adalah manusia. Dan itu mungkin dianggap benar sesuai dengan budayanya atau negaranya. Mungkin kalau itu diterapkan di Arab yang sifatnya itu hukum ilahiyah yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, itu pun juga mungkin gak cocok kalau kita memakai konstruksi sosial yang itu disepakati oleh manusia. Kalau itu yang menentukan manusia, artinya apa? Yo tidak ada yang bisa dianggap benar secara absolut. Dan tidak bisa dianggap benar salah yang itu secara absolut. Artinya apa? Kebenarannya itu ya perspektif. Iya, hari ini kita itu harus belajar. Karena situasinya itu tenang. Tapi kok di wilayah kita perang dunia ketiga, situasinya kita harus mengangkat senjata. Tapi kok teman-teman sibuk belajar di perpustakaan, ya akhirnya negara kita akan selesai. Ya harusnya apa? Ya harusnya kita mengangkat senjata karena ini adalah wilayah perang, karena ini adalah waktunya perang. Jadi kebenaran itu termasuk itu adalah moralitas dan etika.
yang itu yang membuat adalah konstruksi dari manusia, itu bisa dianggap benar dan salah ya sesuai dengan waktu dan tempatnya, dan itu bisa diubah-ubah. Teman-teman misalnya di Indonesia yang hari ini hukumnya itu demokrasi, kok rasanya para pejabat negara kok korupsi, tidak bisa mensejahterakan masyarakat, tidak bisa mencerdaskan masyarakat yang itu sesuai hukum konstitusi. Akhirnya setiap orang itu setuju kalau demokrasi itu sudah nggak relevan. Akhirnya diganti dengan yang sifatnya berbeda dengan demokrasi. Loh, itu bisa terjadi dan bisa kita ubah tergantung si manusianya yang ayo kita sepakati. Karena apa? Negara ini dibentuk, itu pun juga yang membentuk si manusianya. Tergantung kita mau menerapkan demokrasi atau menerapkan khilafah atau mau menerapkan totalitarianisme dan lain sebagainya, itu ya tergantung kesepakatan si manusianya. Makanya apa? Semua gagasan tentang baik dan buruk itu ya didasarkan pada persepsi manusia. Dan semuanya itu relatif dan subjektif. Oleh karena itu tidak ada kebenaran objektif dalam moralitas. Jadi kita misalnya moralitas yang objektif yang seperti apa, itu ya kembali lagi sebenarnya itu ya subjektif yang membuat ya si manusia. Misalnya hari ini beberapa minggu kemarin saya itu ngisi, ternyata forumnya itu para perempuan yang mereka itu feminisme. Jadi mengikuti aliran feminisme dan mereka itu memberontak. Pengen suaranya didengar, pengen kegelisahannya didengar, pengen seolah-olah itu harus sejajar dengan laki-laki. Yang mulanya perempuan itu di bawah dikesampingkan, mereka itu ingin menyerang laki-laki. Dan mereka itu pengen super power di atasnya laki-laki. Wah, saya yang sebagai pembicaranya itu bisa gelisah waktu itu. Nah, karena situasinya itu dikuasai oleh patriarkis, yang itu laki-laki, akhirnya budaya hari ini yang terjadi, itu ya budaya yang itu konteksnya yang sesuai dengan laki-laki, yang itu sudah berjalan. Yang kadang-kadang budaya yang sudah berjalan itu tidak sesuai dengan si perempuan yang sifatnya feminis. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak ada ekuivalen, tidak ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu kadang pula tidak bisa membaca kondisi psikologis dan biologisnya perempuan. Akhirnya apa? Budaya yang sudah berjalan, moralitas yang sudah menjadi status quo, kadang itu mendiskreditkan perempuan. Akhirnya ya terjadi ketidakseimbangan. Kenapa demikian? Yo karena sifatnya perspektif yang membuat adalah manusia. Makanya ditegaskan oleh Gorgias, moralitas itu ya produk ciptaan manusia. Nggak ada produk yang itu sudah jadi, yang kemudian manusia harus mengikuti, itu nggak ada. Ataupun misalnya moralitas yang itu perintahnya Tuhan, loh semua moralitas itu ya tafsirnya manusia. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, Injilnya ada, tapi itu kan bahan yang belum diterjemahkan, bahan yang belum ditafsirkan. Nanti bisa tafsirnya A, B dan lain sebagainya, itu ya atas hasil dari pemikirannya manusia yang itu digali dalam yang namanya Al-Quran atau kitab suci. Nanti ada tafsir yang itu coraknya A, nanti ada tafsir yang coraknya B. Loh, kenapa kok bisa berbeda-beda? Padahal sumbernya itu satu, kitab suci. Tapi kan nanti perspektifnya berbeda-beda. Kenapa demikian? Ya karena itu adalah hasil dari pemikirannya si manusia. Jadi kalau hari ini kita mengatakan kita harus sesuai dengan Al-Quran, loh Al-Quran itu emang sudah ngomong, tapi yang membicarakan itu manusia. Misalnya Al-Quran disuruh ngomong sendiri, itu pun juga nggak bisa. Yang bisa mengucapkan dan membunyikan Al-Quran itu si manusia. Itulah kenapa tadi di awal manusia itu menjadi ukuran dari segala sesuatu yang ada. Dan di luar manusia sifatnya itu netral. Tergantung manusianya itu membentuk seperti apa.
atau menciptakan, memproduksi seperti apa, itu ya tergantung si manusia, dan itu sifatnya perspektif, termasuk adalah wilayah moral. Akhirnya apa? Moral itu sifatnya fiksi. Tidak ada moral yang itu kebenaran absolut, itu enggak ada. Tidak ada yang namanya etika yang absolut, itu enggak ada. Yang ada ya kembali lagi yaitu perspektif. Kalau hari ini sudah enggak relevan, kita ya boleh menggantinya. Kalau seandainya sudah diganti kok enggak relevan, itu ya bisa menggantinya. Loh, yang bisa mengganti atau tidak, itu bukan moralitasnya itu sendiri yang sumbernya dari Al-Quran. Tapi yang bisa menggantinya ya kembali lagi si manusianya. Tinggal digali lagi nanti hasil tafsirannya seperti apa. Yang itu harus sesuai dengan konteks yang ada. Makanya dari situ akhirnya apa? Nah, akhirnya apa? Terjadilah yang disebut nihilisme moral. Jadi nihilisme itu semacam nggak ada nilai, nggak ada kebenaran yang itu harus kita pegang selamanya. Nggak ada yang namanya etika moral yang itu sifatnya absolut sampai yaumul kiamah, itu nggak ada. Ya kembali lagi, karena itu tergantung subjektivitas manusia. Hasil dari manusia yang sifatnya perspektif, yaitu ya tergantung tempat dan waktunya, termasuk pun juga moral. Makanya Gorgias ini menegaskan, moralitas itu tidak lebih dari yang namanya fata morgana. Jadi sebuah tipuan cahaya yang menipu kita, agar kita itu mempercayai sesuatu yang tidak ada. Jadi moralitas yang kita yakini hari ini, yang seolah-olah itu adalah sumber dari ilahi, yang seolah-olah itu nggak bisa dibantah, katanya Gorgias enggak, itu adalah fata morgana. Makanya beliau menegaskan lagi, seolah-olah itu semacam kehampaan yang kosong, kehampaan yang gelap, yang sifatnya itu hampa dari kompas moral manapun. Jadi dimanapun satu-satunya yang ada itu yo pengalaman subjektif individu. Jadi karena tadi ya manusia ukuran dari segala sesuatu, apapun itu yang namanya moralitas itu yo kembali pada pengalaman si manusianya. Dan manusianya ini sifatnya subjektif. Kebenaranku dan kebenaranmu itu yo tergantung versimu. Itu ya tergantung apa yang saya percayai. Yang saya percayai itu mungkin juga nggak cocok dengan apa yang kamu percayai. Akhirnya apa? Akhirnya nihilisme. Lalu yang kita harus pegangi itu yang mana? Yo nggak ada. Jadi moralitas yang absolut yang seperti apa itu yo nggak ada. Yang harus selamanya itu pun juga nggak ada. Sifatnya itu nihilisme, tergantung. Kenapa tergantung? Yo karena itu hasil pengalaman subjektif si manusianya. Akhirnya apa? Tidak ada hukum ilahi atau hukum alam yang mengatur tindakan. Dan kita itu bebas bertindak sesuka kita tanpa batasan moral. Silahkan teman-teman itu melakukan apa saja yang dianggapnya benar. Ya monggo saja. Karena kita ingin menstandarisasi moral yang seperti apa, yang pada akhirnya itu nihil, yang pada akhirnya itu fata morgana. Dan gak ada yang namanya hukum ilahi atau hukum yang itu diciptakan atau hasil dari alam semesta, yang sifatnya itu sebab akibat, itu pun juga gak ada. Semuanya ya tergantung tindakan kita. Dan kita itu bebas ingin melakukan yang seperti apa dan bagaimana, itu ya tergantung kita. Tinggal kita nanti mau bertanggung jawab atau tidak. Ini basisnya kaum sofis ya. Dan kenapa kok kaum sofis itu terkenal orang pinter-pinter ya. Yang itu banyak para filsuf, para cendekiawan,
yang itu sifatnya nanti pengetahuannya adalah hasil untuk mengejar yang namanya kesuksesan atau keuntungan. Dan salah satu jalan untuk ke sana, orang sofis itu punya keahlian yang disebut retorika. Ya, coba kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman itu ilmunya banyak, pengetahuannya luas, tapi kok retorikanya jelek, akhirnya apa? Ya kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Kita nggak bisa persuasi. Yang penting itu apa? Kita itu mampu mempengaruhi orang lain, termasuk pun juga lawan kita. Yang mestinya kita salah, tapi kok kita ahli retorika dan mampu mempengaruhi lawan kita, ya akhirnya kita itu menang dalam berdebat, dalam berkasus. Walaupun awalnya kita itu salah, tapi teman-teman ahli membelokkan kebenaran, karena kebenaran itu adalah perspektif, yang itu adalah ukurannya manusia. Yo kebenaran yo tergantung kita. Kita ingin membolak-balikkan kebenaran itu yang menjadi sesuatu yang salah itu menjadi sesuatu yang benar. Itu ya tergantung kita, bagaimana cara kita itu mempersuasi. Jadi apa? Mempersuasi itu kata-kata yang seolah-olah kayak kekuatan, yang itu sama seperti paksaan. Jadi kalau paksaan itu kan seolah-olah kita harus semacam menggerakkan yang dia itu nggak mau. Tapi dengan kita menguasai persuasi, seolah-olah kita itu memaksa, tapi dia itu merasa nggak dipaksa dan mereka itu membenarkan dan bergerak karena kita mampu mempengaruhi dia. Misalnya teman-teman hari ini orator itu kan ahli retorika, termasuk kayak Bung Karno. Kenapa kok Bung Karno itu mampu menggerakkan masyarakat yang mulanya itu hanya netral dan statis, dan akhirnya masyarakat itu mau bergerak dan berjuang, yang itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan nyatanya itu berhasil karena Bung Karno itu ahli retorika dan mampu menggerakkan massa. Dan massa ini yang itu terpengaruhi oleh gaya bicaranya Bung Karno, mereka itu berani berdarah-darah, berani melawan, berani untuk mati. Demi apa? Yaitu demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagaimana retorika. Karena retorika ini adalah sesuatu yang dikuasai oleh kaum sofis, akhirnya apa? Sebagaimana tadi mata kuliahnya kaum sofis. Jadi bagaimanapun kita yang mulanya itu masuk ke kandang babi, itu nggak masalah. Tapi yang penting bagaimana caranya kita keluar dari kandang babi yang itu harum mewangi sebagaimana bunga mawar. Jadi di awal misalnya kita kesandung kasus, tapi kita masih ada usaha loh. Kita bagaimana menang dalam kasus kita. Dan kita nggak mempertimbangkan itu teman saya itu atau lawan saya, nggak penting. Yang penting saya itu keluar yang itu harum sebagaimana bunga mawar. Nah, dan kuncinya persuasi itu adalah kairos, ya. Jadi kita itu mengucapkan dengan dialektika atau retorika yang indah, yang itu harus sesuai dengan waktu dan tempatnya. Kalau situasinya itu dijajah oleh negara lain, kok kita retorikanya kita harus menerimanya, ini adalah takdirnya Tuhan, kita itu harus bersabar, kita harus legowo karena dunia ini adalah mampir ngombe, yaitu tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya, karena situasinya kita itu sedang dijajah. Harusnya yang kita ucapkan apa? Kairos yang harus kita ucapkan apa? Ya kita harus mengucapkan, ayo kita bergerak, ayo kita membuat revolusi, ayo kita harus berani berdarah-darah, karena ini tanah air kita sedang dijajah oleh orang lain atau oleh negara lain, dan kita nggak boleh menerima apa adanya dan kita harus melawan. Artinya apa? Yang kita ucapkan kepada seseorang itu harus sesuai dengan waktu dan tempatnya. Kayak teman-teman misalnya menjadi seorang pembicara yang forumnya itu adalah anak-anak muda, tapi kok teman-teman ngomongnya akhirat, siksa neraka, kemudian
nanti kepalanya dipenggal, ada batu besar yang itu dijatuhkan ke kepalanya sendiri, ya itu ya tidak sesuai dengan forumnya. Ya forum anak muda ya basisnya itu ya patah hati, cewekan dan lain sebagainya. Nanti harus kembali lagi bangkit ketika diputus sama ceweknya. Itu sesuai dengan forum dan kita harus mampu membacanya. Nanti kalau forumnya itu orang-orang tua, umurnya 60 ke atas, ya baru kita bicara tentang eskatologis. Oh, surga itu indah, banyak bidadari. Makanya kita harus banyak mengamal. Kita harus banyak sedekah, karena kalau kita tidak banyak sedekah, ya nanti kita akan terjerumus pada neraka. Jadi kairos yang kita ucapkan itu sesuai dengan forum yang ada, sesuai dengan tempatnya. Itu ya. Nah, dan kaum sofis itu terkenal dengan menggunakan logos dan etos. Tapi mereka itu tidak sampai pada patos. Jadi logos itu apa? Yaitu logik, bisa diterima oleh nalar. Jadi kairos atau persuasi yang dikatakan oleh kaum sofis, apapun itu, yang itu masuk akal, semua orang kan bisa menerima. Kalau akal kita itu sehat, tapi kok itu yang diucapkan sesuatu yang sifatnya logis, pasti secara tidak langsung kita itu menerimanya. Terlepas nanti dari asumsi kita, dari emosi kita yang itu menolak, tapi kan akal kita sudah menerima. Nah, inilah kunci orang sofis yang itu mempengaruhi orang lain, yang itu sebagai retorika. Dan mereka pun juga menggunakan etos, yaitu credibility. Jadi apa? Ini loh kebenarannya, ini loh faktanya, ini loh datanya. Jadi sudah logis, sudah bisa diterima akal, kemudian kita itu mampu membuktikan ini loh kebenarannya. Ini loh efek ketika nanti itu melakukan demikian, akhirnya dampaknya seperti ini. Dan kita mampu membuktikannya secara faktual, secara tidak langsung. Orang yang kita ucapkan itu, yang mendengar kita, otomatis pun juga secara tidak langsung menerimanya. Karena apa? Kebenarannya bisa dibuktikan. Hanya saja kaum sofis itu tidak sampai pada patos, yaitu pada nilai. Karena apa? Karena kembali lagi kaum sofis itu dengan hanya menggunakan logos dan etos, yang dikejar itu adalah bisnis keuntungan. Iya, saya itu pinter. Iya, saya itu cendekiawan. Tapi ilmuku ini harus bisa menghasilkan uang. Untuk bisa menghasilkan uang, yo retorikaku harus bagus. Karena di Yunani itu adalah negara demokrasi pertama, yang itu harus bisa diskusi, yang itu harus bisa didebat. Kalau kita nggak menguasai logos dan etos, ya akhirnya kita kalah debat, kita kalah diskusi. Tapi kaum sofis hanya saja mereka itu tidak memperdulikan pada nilai, pada patos. Akhirnya apa? Ya kebenaran itu ya bisa diputarbalikkan sesuai dengan keinginan kita. Karena sifatnya kembali lagi yaitu adalah subjektivitas manusia. Itu ya, itu keahlian mereka dalam retorika. Ini loh, seolah-olah kaum sofis itu kelihatan negatif. Tapi pun juga ada sisi positifnya loh. Coba kita lihat ya, adanya kaum sofis itu, kita itu diajari kalau logika dan retorika itu sangat penting. Teman-teman hari ini menjadi dosen, menjadi narasumber, menjadi kiai, menjadi guru, kok logikanya nggak main? Yo bagaimana kita bisa memberikan kebaikan kita, wawasan kita kepada murid kita, kepada mahasiswa kita. Untuk mahasiswa kita paham, yang mereka itu pun juga nanti pinter-pinter, yang itu kritis-kritis, yuk kita pun juga harus menguasai logika dan retorika. Artinya apa? Hasil dari pemikiran kita yang rumit, kita itu bisa mengolahnya menjadi sederhana dan kita ucapkan, dan itu mampu dan sangat mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi kaum sofis mengajarkan, kita itu nggak boleh loh meninggalkan yang namanya logika. Kita nggak boleh loh meninggalkan yang namanya retorika. Keduanya itu penting.
Kalau retorika kita ingin bagus, ya kita harus menguasai logika. Teman-teman hari ini belajar filsafat, sebenarnya itu telah belajar tata cara berpikir. Dan tata cara berpikir inilah yang disebut logika. Makanya nanti belakangan Aristoteles kan dikenal sebagai bapak ilmu logika, yang punya karya yang disebut itu Ovum Organum. Kenapa demikian? Yo, karena sangat pentingnya ilmu logika. Kalau kita nggak menguasai logika, argumen kita itu mudah dipatahkan. Asumsi kita pun juga mudah disalahkan karena kita membangun sesuatu yang basisnya itu tidak dengan logika. Berbeda kalau kita menguasai logika, otomatis sistematika pengetahuan yang kita bangun itu pasti runtuh dan jelas, yang itu nggak bisa diruntuhkan oleh lawan diskusi kita. Makanya teman-teman, kalau itu melihat seorang ahli politik atau pengamat politik Indonesia yang namanya itu Rocky Gerung, di setiap forum, di setiap debat, di setiap diskusi dia kan menguasai panggung. Kenapa demikian? Karena logikanya main, karena retorikanya main. Jadi teman-teman, kalau ingin menang dalam debat, menang dalam diskusi, dan menang dalam berargumentasi, harus kuasai yang namanya logika dan retorika. Itu yang pertama, sisi positifnya kaum sofis. Yang kedua, kaum sofis ini menginspirasi model pendidikan yang sifatnya keterampilan. Jadi ada target dan indikator yang itu ada output yang jelas. Jadi model pendidikan yang itu kok nggak ada hasil yang jelas, nggak ada target yang jelas, artinya pendidikannya ini nggak sukses. Iya, visi misinya itu jelas, mencetak manusia yang bermoral. Tapi ketika lulus itu mahasiswanya nggak pada bermoral. Nanti pada akhirnya pada korupsi dan lain sebagainya. Artinya visi dan misinya pendidikan atau institusi itu pun juga nggak ada hasilnya. Dan kaum sofis ini menginspirasi kita. Kalau pendidikan itu harus bercorak keterampilan, harus mengutamakan etika, walaupun kembali lagi etika nanti sifatnya subjektivitas, tergantung pada tempat dan waktunya. Tapi dalam ranah pendidikan tetap yang namanya coraknya yaitu keterampilan. Entah itu keterampilan dalam bekerja, keterampilan dalam berbisnis, keterampilan dalam retorika. Artinya apa? Setiap mahasiswa atau siswa itu ketika lulus nanti itu harus menguasai skill. Termasuk apa? Harus ada target yang jelas. Yang itu apa? Yang itu menumbuhkan manusia-manusia yang itu jelas, yang sesuai dengan visi dan misinya. Itu dalam wilayah pendidikan. Yang kedua, kaum sofis ini mengajarkan apa? Bahasa itu penting di dalam filsafat. Teman-teman hari ini sudah belajar macam-macam perspektifnya para filosof. Ya, mulai dari Plato, dari Pitagoras sampai Nakuit Al-Athos sampai Buya Hamka dan lain sebagainya. Teman-teman di akalnya, di otaknya itu sudah menguasai perspektif filsafatnya. Tapi hanya saja kita nggak bisa menguasai bahasa. Ya artinya apa? Pengetahuannya hanya berhenti pada kita. Dan teman-teman, kalau pengen pengetahuannya tambah luas, bahasa itu kuncinya. Jadi hari ini teman-teman kok hanya menguasai bahasa Indonesia saja, ya teman-teman gak akan bisa mengakses buku-buku yang sifatnya bahasa Inggris, yang sifatnya bahasa Arab dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ingin menjelajah ilmu yang itu begitu luas dan universal, dan teman-teman punya keseriusan dan ketekunan, harus menguasai beberapa bahasa, termasuk adalah bahasa Inggris. Kita nggak hanya berhenti pada bahasa Indonesia saja. Kalau hanya bahasa Indonesia saja, akhirnya yang kita gunakan translate. Itu pentingnya bahasa, katanya kaum sofis. Dan sisi positifnya kaum sofis itu apa? Mereka itu mengkritik pandangan tradisional, baik itu moral, dan mereka itu membuka cakrawala pemikiran baru tentang etika rasional.
Jadi yang mulanya moralitas yang sifatnya tradisional hanya regenerasi, yang itu tidak ada rekonstruksi. Intinya kita itu harus mengikuti tradisi yang lama, moralitas yang lama, tanpa kita itu mempertanyakan, tanpa kita itu mengkritisi janjani budaya, moralitas yang ada di tengah masyarakat yang kita ikuti, apakah itu sudah menjadi sesuatu yang benar. Kita kan nggak pernah mempertanyakan itu. Dan kaum sofis itu mengajarkan, ayo coba ya, budaya, tradisi, kebiasaan yang ada di tengah masyarakat kita, coba kita koreksi. Coba kita kritisi apakah iya itu sudah menjadi sesuatu yang benar. Kalau kok itu hanya dogmatik, ayo kita membuka pemikiran yang baru, yang sifatnya etika rasional, yang sifatnya itu logik, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, moralitas yang sifatnya tradisional itu kan yang sifatnya sudah terjadi begitu saja. Tapi kok etika yang sifatnya rasional ini kan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dikritik, bisa dibangun, bisa didekonstruksi dan lain sebagainya. Artinya apa? Semakin segar dan semakin segar. Dan yang terakhir apa? Lu jangan salah lo ya. Sisi positifnya kaum sofis, adanya mereka itu akan memberikan pengaruh besar pada pemikiran Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Harusnya kita pun juga bersyukur kenapa ada kaum sofis, termasuk pun juga kita bisa bercermin, jangan-jangan di era modern hari ini, itu pun juga masih ada kaum sofis dengan warna yang berbeda, tapi targetnya itu sama, yaitu adalah kapitalisme pendidikan. Makanya pendidikan itu mahal-mahal. Kalau nggak bayar UKK, UKT, akhirnya kita nggak bisa kuliah. Kalau kita nggak bisa membayar, akhirnya kita nggak bisa ujian, nggak bisa wisuda. Intinya apa? Intinya kita itu bisa membayarnya. Nggak peduli nanti kita punya keterampilan, kita punya skill, mereka nggak peduli. Institusi itu nggak peduli, yang penting kita itu bayar. Loh, ini kan ya juga sebentuk yang namanya gerakan kaum sofis ya. Makanya teman-teman bolehlah menulis buku yang judulnya itu Kaum Sofis Abad Modern ya, yang itu mengkritik pendidikan, institusi, mungkin juga pesantren, mungkin juga boarding school dan lain sebagainya. Silahkan. Tapi terlepas dari itu, adanya mereka, Sokrates itu pun juga diwarnai oleh mereka, yang pada akhirnya nanti Sokrates itu mengkritik habis-habisan kaum sofis, termasuk pun juga Plato. Dan Aristoteles, kenapa kok bisa membangun ovum organum, yaitu adalah ilmu logika, hukum-hukum tentang berpikir, itu secara tidak langsung pun juga terinspirasi dari logikanya kaum sofis. Itu ya, itu sisi positifnya. Nah, baru kita kritik ya dari filosof yaitu Sokrates. Ya, jadi Sokrates itu hidup ketika di akhir hidup atau masanya kaum sofis. Dan Sokrates ini dikenal sebagai antitesisnya kaum sofis, yaitu yang bertolak belakang dengan kaum sofis. Ya, jadi kalau orang sofis itu mengatakan aku ini bisa segalanya, mengetahui segalanya, justru Sokrates itu hadir, yang itu mengatakan dan sekaligus mengajarkan yang disebut kesadaran rendah hati. Jadi kita itu nggak boleh sombong. Silahkan teman-teman pinter, teman-teman ilmunya banyak, tapi kita nggak boleh yang namanya sombong, tidak boleh menang-menangan sendiri. Makanya Sokrates itu hadir, yang itu secara tidak langsung mendekonstruksi kaum sofis, yang mereka itu seolah-olah dengan ilmunya itu membanggakan dirinya. Aku ini filosof loh, aku ini orang yang bijaksana loh. Tapi Sokrates hadir itu apa? Yaitu mereka, yang itu dia katakan, aku itu nggak tahu apa-apa. Hanya satu yang aku tahu, katanya beliau apa? Yaitu adalah aku tidak tahu apa-apa. Makanya ada indikium yang sangat terkenal sekali dari beliau, yaitu apa? The only true wisdom, it is knowing you know nothing.
Jadi satu-satunya kebijaksanaan aku ini mengetahui kalau aku itu nggak tahu apa-apa. Loh, gara-gara Sokrates mengatakan itu, ada seseorang yang itu dari Yunani, yang itu bertanya pada peramal yang ada di Athena. Dan dia ini bertanya, orang yang paling bijaksana ada nggak di Yunani? Jawabnya nggak ada. Tapi ada satu yang paling bijaksana, yaitu adalah Sokrates. Karena Sokrates itu antitesisnya orang yang itu merasa tahu segalanya. Tapi Sokrates kok mengatakan, aku itu nggak tahu apa-apa, sadar kalau ada banyak hal yang itu nggak saya ketahui. Berbeda teman-teman, hari ini kok sudah merasa tahu, akhirnya kan selesai. Merasa pengetahuannya yang itu sudah cukup dan sudah benar dan absolut. Tapi kok ilmu kita semakin bertambah, tapi tetap kita mengatakan, aku ini belum tahu apa-apa loh. Tapi kan tetap teman-teman akan mengejar ilmu, akan menambah wawasan. Karena semboyannya teman-teman, kalau aku ini belum tahu apa-apa, di sana, di luar sana, masih banyak ilmu yang macam-macam, yang itu belum saya ketahui, makanya saya harus belajar. Nah, makanya etikanya Sokrates ini bisa kita pakai dalam dunia ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Dalam dunia ilmu pengetahuan, kita itu nggak boleh yang namanya merasa tahu. Tetap kita harus merasa aku nggak tahu, dan aku harus belajar. Karena masih ada banyak ilmu pengetahuan di luar sana yang itu belum saya ketahui. Mungkin hari ini pengetahuanku hanya ini. Tapi ketika besok itu terjadi, 1 bulan terjadi, ada ilmu-ilmu yang baru yang itu kemungkinan yang nanti itu belum saya pahami. Makanya saya jangan berhenti belajar. Kalau ini dari Sokrates. Nah, kalau ini dari muridnya yaitu Plato. Plato ini mengkritik kaum sofis. Katanya begini, mereka itu sebagai pemikir-pemikir yang amoral, tidak lagi mementingkan baik dan buruk. Yang terpenting bagi mereka itu bagaimana cara kita itu menang dalam berdebat, dalam berargumen. Nggak peduli saya itu salah atau benar. Kalau kok sudah masuk dalam forum, intinya tujuan finalnya, yang penting aku menang. Bagaimanapun argumen saya, karena saya sudah menguasai logos dan patos, menguasai yang namanya logika dan credibility, dan saya bisa membuktikan ini loh faktanya, ini loh buktinya. Dengan itu saya bisa menang berargumen. Itulah tujuan akhirnya kaum sofis. Tidak penting itu baik atau buruk. Makanya Plato menganggap mereka itu adalah pemikir-pemikir yang amoral. Dan bagi kaum sofis, katanya Plato, mereka itu apa? Mengatakan hukum itu kesepakatan, konstruksi sosial. Bagi mereka itu nggak ada yang namanya hukum ciptaan para dewa atau semacam hukum yang sifatnya sakral atau yang itu dari ilahiyah, itu nggak ada. Bagaimanapun itu hukum yang menciptakan manusia. Kalau kok hukumnya nanti tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya, kita boleh menggantinya. Karena apa? Yang membuat hukum itu si manusia, tergantung kesepakatan. Makanya apa yang benar, baik dan adil itu adalah yang dipercaya oleh komunitas. Tidak ada landasan kodrariah. Jadi nggak ada sumber kebenaran dari Tuhan, dari dewa-dewa, dari Zeus, dari dewa Olympus, itu nggak ada. Baik buruk hukum yang sifatnya yang kita ketahui hari ini itu kembali lagi pada subjektivitas manusia. Karena manusia tadi adalah ukuran dari segala sesuatu yang ada. Makanya Plato mengkritik mereka adalah ilmuwan-ilmuwan, para filosof, tapi mereka itu amoral. Itu ya. Kalau ini terakhir dari Nakuit Al-Athos. Jadi beliau ini seorang pembaharu Islam. Coba teman-teman kapan-kapan kita angkat ya. Menurut beliau, kaum sofis itu ada 3 kelompok. Yang pertama itu ada Al-Adriyah, yaitu yang disebut Gnostik. Yang kedua itu kaum sofis yang disebut Al-Indiyah.
yang sifatnya itu tadi subjektivitas. Dan yang terakhir yaitu adalah al-inadiyah. Jadi kaum sofis yang sifatnya itu keras kepala. Coba kita lihat ya. Kaum sofis yang sifatnya al-adriyah itu adalah mereka itu yang mengatakan saya itu enggak tahu. Atau saya itu meragukan adanya kebenaran yang ada atau segala sesuatu yang ada. Jadi teman-teman kalau itu gnostik itu kan selalu mempertanyakan. Janjani Tuhan itu ada atau enggak sih? Janjani surga dan neraka yang itu diterangkan di kitab suci, janjani itu ada atau enggak? Karena kita belum membuktikan secara langsung dan kita belum mengalaminya, akhirnya kan kita gnostik, kita meragukan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu kaum sofis yang sifatnya subjektif tadi. Yang itu suatu apapun yang ada di luar diri kita, itu ya kembali bagaimana manusia melihatnya. Kalau kacamata kita hitam, otomatis realitas yang kita lihat pun juga hitam. Kalau kacamata kita putih, otomatis realitas yang kita lihat itu pun juga warnanya putih. Makanya kalau teman-teman itu kacamatanya kok palu, seolah-olah kita itu kalau pengen melihat sesuatu rasanya ingin memalunya. Karena kacamata yang kita pakai itu adalah palu. Dan palu itulah perspektif kita, sifatnya subjektif, tergantung akunya, bukan tergantung objeknya. Dan terakhir katanya Nakwid al-Atos itu adalah kaum sofis yang keras kepala. Mereka itu menafikan realitas segala sesuatu dan menganggapnya itu sebagai fantasi dan khayalan semata. Jadi realitas yang kita lihat sebenarnya itu ya buatan manusia. Realitas ini menjadi indah atau tidak indah, yang menjadikan indah tidak indah itu ya manusia. Itu hasil dari fantasi dan khayalan kita yang sebagai manusia. Itu ya, itu kaum sofi. Setidaknya kita punya pandangan, oh ternyata kaum sofis itu adalah orang pintar-pintar yang targetnya mereka itu adalah bisnis, bagaimana caranya itu kaya, yang itu kita nggak perlu usaha berjuang keras, tapi kita itu kaya. Itu ya. Dan sisi positifnya itu yang harus kita pakai. Itu dari kaum sofis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.